Silakan ada pertanyaan sebelum kita tambah-tambah dikit. Saya rasa banyak pertanyaannya. Mending kita jawab pertanyaan Pak Dubes ya. Sambil minum dulu. Ada yang mau bertanya? Ya ini Bu Nur harus bertanya ini karena Bu Nur selalu bertanya setiap ada. Ya. Dan ini pas banget. Jadi Bu Nur silakan nanti saya tambahkan kita buat Ibu ada tambahan. Saya juga mau nanya ya Pak Is. Saya nanti mau nanya ya Pak Is. Oh, habis itu Bu Dayati ya. Habis Bu Nur dulu, habis itu Bu Dayati ya. Oke, Pak. Silakan Bu Nur. Ya, Assalamualaikum Pak Wahid dan semuanya Pak Is. Saya sangat tertarik dengan negara-negara yang taat agama Islam seperti Uzbekistan, Rusia dan termasuk apa tadi Australia ya. Saya tuh bangga gitu. Ternyata alhamdulillah di luar itu Indonesia tuh seperti ini katanya beri mayoritas tapi alhamdulillah di luar tuh ada yang taat gitu. Saya bangga gitu, itu aja. Yang berikutnya cerita yang tadi saya kebetulan buku tapi nggak mau saya bacain deh. Nanti kalau ada berikutnya bisa. Nah, saya tertarik dengan yang katanya minuman apa ya, kelor ya. Saya tadi sedikit diceritakan tentang buku yang Bapak yang katanya minuman kelor itu sangat digemari, terutama yang tadi katanya 1,5 jam ludes dibeli sama Rusia tadi. Nah, kebetulan kenapa saya tuh apa ya tertarik dengan cerita tadi, saya kebetulan itu produsennya minuman rempah-rempah tuh Pak, seperti ini tuh. Nah ini rempah-rempah ini kalau di sini sih bilangnya wedangwoh, cuman wedangwoh kan ada daun, tapi saya ini dari rempah-rempahnya. Nah ini ada varian yang celupnya ini. Nah ini yang kelornya. Nah ini insya Allah itu sangat bermanfaat untuk imun, apalagi masa pandemi seperti ini nih. Alhamdulillah sih di Indonesia sendiri, di lokal sendiri sih sudah banyak pelanggannya. Ya sudah, ya kita sebagai UMKM yang kecil lah Pak, bukan kecil sih saya UMKM, tapi pikiran saya itu besar gitu. Awal-awalnya cuman ya emak-emak gitu, diri emak-emak untuk mama dan untuk menambah belanja. Semuanya berjalan dengan baik. Kalau menurut saya sih, kalau dari awal-awal sendiri manajemennya emak-emak bisa berjalan, kalau menurut saya akhirnya ya kenal Pak Karim ini, saya juga pernah sebelum sama Pak Karim juga pernah ke Singapura juga itu. Kirim ke Singapura, ke mana ke Jeddah, ke mana ya, tapi ya belum jumlah banyak sih Pak, cuman ekspedisinya pakai pesawat aja sedikit, ekspedisi seperti biasa gitu. Nah ini saya tertarik dengan tadi Pak, itu mungkin peluangnya kira-kira ini mudah-mudahan sih bagus di sana ya Pak, itu aja. Ya, jadi produk kita ini rata-rata bagus, cuman memang jarang kita tuh yang apa ya serius ikut pameran ya, secara rutin ya. Di Rusia ini kan juga saya sebenarnya menulis buku mengenai panduan bisnis di Rusia ya dengan teman-teman di KBRI. Nanti Ibu mungkin PDF-nya juga bisa di-download ya kalau Ibu buka website KBRI Moskow ya, nanti dicari aja di Google pasti ada itu websitenya KBRI Moskow itu, atau melalui Kemlu www.kemlu.go.id. Nah, itu juga nanti bisa dicari Moskow. Itu ada yang bisa dibaca secara online panduan itu. Nah, waktu sekarang ini dunia itu sudah tahu ya bahwa kelor itu ya, daun kelor itu daun ajaib ya. Saya punya teman di Dubai yang ahli mengenai apa ya obat-obatan dari rempah-rempah ya, itu mereka bilang ada di Indonesia daun ajaib ya, itu ternyata daun kelor. Itu kandungannya vitamin C 3 kali dari jeruk ya, A-nya dan sebagainya itu jauh bagus. Nah, kemudian juga rempah-rempah kayak jahe segala mulai dikenal. Saya pernah membawa jahe yang pakai gula aren ya, mereka suka sekali. Jadi memang pertama gini, di Rusia juga orang mulai aware dengan kesehatan ya. Orang kita ini sangat senang dengan manis gitu, ya, terutama dengan gula pasir dan mereka ini sudah mulai menghindar dengan itu. Dan ini makanya juga banyak udah ekspor kita ke namanya gula semut itu dari daerah Cilacap itu tempatnya Buis, Prokerto itu sudah
ekspor pertama kali dulu ikut pameran dia langsung bisa ekspor itu gula Jawa ya, sebenarnya gula kelapa gitu. Di daerah Kebumen, daerah selatan saya itu juga banyak ya memproduksi itu. Nah, juga itu perlu diperhatikan dari segi ingredientnya. Jadi harus jelaskan ingredientnya apa aja, gulanya berapa persen. Ya. Kalau saya sarankan sekarang lebih bagus dengan gula-gula yang sehat itu. Dan juga harus ada ya dari BP POM karena ini penting sekali. Ya. Kalau mau ekspor ke luar negeri harus ada BP POM. Jadi ini udah aman lah kalau untuk itu. Kalau di Rusia cenderung tidak terlalu rumit dibandingkan pasar-pasar seperti Jepang ya, atau Eropa Barat. Ya. Jadi memang saran saya ya memang ikut pameran. Mudah-mudahan nanti festival dilanjutkan. Saya sudah bicara dengan pengganti Mana, Pak? saya. Festival ya Di London, di Moskow kan? Ya Moskow. Jadi saya sudah ketemu dengan dubes pengganti saya. Ya, dia komitmen untuk tapi memang we never know when pandemic will end gitu kan masalahnya. Tapi paling tidak akan ada pertemuan-pertemuan bisnis ya. Kalau festival itu bagus Pak, kita dapat tempat dari kota Moskow ya. Jadi sampai 70 dulu itu susah sekali orang masih takut dengan Rusia tapi begitu boom itu nah dari 70-60 itu yang mendaftar 100-an lebih kemarin jadi terpaksa kita seleksi yang betul-betul gitu ya kalau enggak ya harus gabung aja saya bilang gitu karena memang kita memberikan gratis Pak ya. Selebihnya biasanya UKM gratis bahkan punya dari apa untuk tiket ya. Dan untungnya di sana barang bisa dijual di situ tuh banyak bisa balik modal minimal untuk tiket itu. Nah, kalau ada festival memang sangat meringankan ya. Tapi memang ada event-event tertentu yang periodik diselenggarakan ya dan memang kadang-kadang kita harus bayar mahal. Ada yang disponsori oleh atas perdagangan tapi biasanya untuk fee dan Iya, terima kasih. Ini sebelumnya gini Pak. punya Iya. Ya, jadi rajin-rajin informasi di perdagangan ya. Kementerian Perdagangan juga punya event-event yang diikuti di luar negeri. Ada ITPC ya tadi saya lihat ada yang hadir. Nah ini bisa dikontak gitu. Ada yang sebagian difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, ada perindustrian. Jadi perindustrian juga ada unit yang menaungi UMKM. Seperti pernah di Moskow rutin itu dia masukkannya fashion. Ya. Itu juga dari UMKM. Jadi Ibu harus rajin-rajin cari informasi dengan sekarang ini kan sebenarnya lebih mudah. Iya, produk saya itu kan tadinya begini Pak, masih yang potong rempah kering, potong kering, dan ini sudah ada izin halalnya dan BGT, tapi belum. Nah, BPOM saya ke badan katanya kalau rempah-rempah nggak perlu katanya Pak, saya udah pernah ke sana. Karena asli rempah-rempah gitu. Nah, sekarang bikin varian yang celup ini gitu. Dan ini gulanya juga gula batu yang gula batu insya Allah sehat gitu. Ini pakai gula batu. Gula Jawa atau gula apa sih gula? Iya Pak. Ya Pak Karim. Monggo tambahkan Pak Karim. Silakan. Pak Karim bisa ditambahkan Pak Karim kan udah. Ini kalau Rusia itu Pak saya pertama ke Rusia juga oleh-olehnya itu dimintain obat Pak, bawain obat maksud saya obat tradisional dari Indonesia karena kan Rusia itu kan konsumsi alkohol paling tinggi ya. Ya. Jadi ginjal pada rusak semua. Jadi ketika kita bawa yang natural ini mereka hobi itu suka gitu ya. Nah memang kendalanya Rusia kita memang harus punya teman yang dekat gitu ya karena baru bisa jalan makanya kami ya sama lah, misalnya Rusia sama Afrika juga kita bikin Indonesian House tuh begitu Pak Dubes. Mungkin nanti bisa kita saling bantu ya. Jadi di seluruh dunia kita punya hampir seluruh dunia kita punya embassy ya. Ya. Embassy itu ada yang kadang-kadang punya atasnya perdagangan, ada ITPC, tapi paling tidak ada bidang ekonomi. Betul, nah, tapi ya ini yang apa tuh yang perlu dibantu teman-teman itu justru sebelum jualannya itu tuh, yang kayak Pak Dubes bikin tuh yang festival yang langsung ke publik gitu ya. Kemudian langsung ke pelaku bisnis. Nah, kalau urusan BP POM-nya memang ya mohon maaf banyak PR dan ke lapangan kadang-kadang saya harus cari bahasa. Kadang-kadang termix up antara
izin-izin yang diperlukan untuk ekspor dan izin-izin yang diperlukan untuk peredaran luar dalam negeri. Karena itu kan ada, kalau ekspor doang kita ada berbeda sebenarnya, ada yang lebih cepat. Itu Pak. Ya, ya. Nah itu di. Ya, Silakan Pak. Ya kalau kayak healthy drink sih mungkin enggak, tapi kalau jamu yang dianggap jamu itu biasanya perlu juga tuh. Ada BPOM ya kalau kita lihat ya produk jamu, karena itu kan dianggap karena obat itu ya. Betul. Silakan yang lain Bu Hidayati, tadi ada antriannya pertanyaan nih Pak. Bu Hidayati silakan. Ya, selamat malam Pak Dubes, Ya, selamat malam Pak Is. Ya, tadi disinggung soal batik ya Pak ya. Ini mohon saran Pak, kalau di sana kan iklimnya cenderung iklim kutub ya, maksudnya tuh dingin gitu. Nah, sarannya model apa nih Pak maksudnya dibikinnya gitu? Kebanyakan orang-orang Rusia pakai batik dalam acara apa ya Pak gitu? Ya, jadi ya di Rusia itu dingin dan dingin sekali ya. Tapi ada musim panas 3 bulan, ada spring. Untuk kebanyakan sebenarnya demand-nya untuk perempuan. Ya, perempuan itu kan ada baju musim panas, musim semi yang panjang ya. Tapi tentunya kalau sudah musim dingin semua harus pakai jaket-jaket tebal itu. Ya. Tapi mereka cenderung fashionable ya. Dan warna-warna mereka lebih cenderung yang soft ya. Kan kalau saya lihat dari yang dijual oleh para rata-rata mereka sudah paham Rusia. Kalau laki-laki cenderung sederhana ya, biasanya mereka lebih suka yang lengan pendek karena musim panas, yang casual ya, yang casual. Jarang sekali saya lihat panjang ya, mereka suka juga gitu, tapi lebih pada casual ya. Kan ada staff saya itu yang pakai batik model Cirebonan itu kalau salah ya, gambar macan itu ya. Itu dia disuruh buka mau dibeli sama orang di sana. Udah kamu buka aja bajunya saya beli. Oh baju dipakai kok dibeli. Itu kan kejadian itu lucu ya, menggelikan. Tapi itu terjadi kebantu staf ekonomi kita gitu kan, panik gitu. Jadi pakai yang ada harimau itu. Nah, tapi tentu memang setiap negara kan beda-beda ya, Dayati ya. Kalau di Emirat itu ya banyak marketnya orang-orang India, Pakistan, karena orang lokal kan enggak, bajunya kan semua hitam, abaya. Pakistan. Ya, jadi India, Pakistan, ya. Itu kalau di Timur Tengah. Ya. Kalau di Rusia sih murid, cuman harus diperhatikan bahwa musimnya di sana 4 musim. Jadi memang pemakaiannya banyakkan pada musim panas sama musim semi atau fall, kadang juga cukup hangat. Gitu ya. Oke. Pak Isnandar boleh sedikit Pak, Nah, silakan Bos. Ya, terima kasih banyak Pak sarannya. Kalau menurut saya Bu, kan kita tahu Bu, Rusia itu salah satu yang sekarang sedang fenomenal itu kan ada, kalau Ibu suka olahraga mixed martial art Bu ya, itu ada Khabib Nurmagomedov itu. Nah, kalau boleh Bu kirim sampelnya Bu ke KBRI supaya nanti dihadiahkan kepada beliau, kan istrinya kan juga muslimah itu. Jadi beliau bisa menjadi ikon itu nanti tuh. Jadi saya pikir beliau perlu didekati secara khusus. Boleh Bro. Ya. We do it. Let's do it. Jadi nanti bisa menjadi endorser itu. Saya lihat di IG-nya itu followernya puluhan juta itu. Dan jadi beliau tokoh yang kan ketika menang kemarin kan juga langsung diselamati oleh Presiden Putin ya? Itu. Ya. Pak, sebentar Pak Dubes. Pak Cahyo, ini yang saya pengen nih Pak Dubes. Jadi kalau online itu, saya bilang beberapa kali, online itu ekspor online itu bukan jual di marketplace lagi. Apalagi kalau marketplace yang promosikan aja itu Tokopedia. Tapi kalau kita mau online, persis yang Pak Cahyo barusan bilang tuh, kita approaching public figure di situ,
kalau bisa bikin brand dia sendiri gitu ya, which is brandnya itu produksinya itu dari Indonesia gitu loh Pak. Ini yang kita perlu di bantuan dari teman-teman pemerintah, ngumpulin. Kalau di Jakarta ada Ria Ricis, ada Hatta Halilintar, ya ada orang Rusianya, ada orang Mesirnya, kita approach mereka punya brand, apakah itu fashion, apakah itu aksesoris, tapi made in Indonesia gitu loh Pak Dubes. Ini yang kami gatal pengen kerjakan. Itu cerita juga masuknya batik ke Afrika kan itu. Jadi sebenarnya dulu batik pertama kali dipakai oleh Nelson Mandela kan. Ya. Itu diberi oleh Pak Harto setiap tahun tuh Pak Harto tuh selalu ngasih. Ya, kemudian dubes kita di sana juga secara rutin memberi batik gitu ya. Kemudian ke pemerintah sehingga batik itu sekarang sangat populer di Afrika, dan kita juga menyusulkan motif-motif di Afrika tuh ya beda dengan motif-motif yang ada di Moskow, di Rusia misalnya gitu. Jadi memang kita harus tahu pasarnya, dan memang sekarang itulah karena sifat dunia yang sudah berubah sekarang ini ya. Sekarang lebih pada digital marketing ya. Ini memang kita harus pelajari lebih dalam lagi mengenai digital marketing dan pemanfaatan blogger-blogger gitu ya. Itu betul-betul sangat efektif. Oke, rasa itu yang Bapak. Siapa tadi Bu Teti ya, silakan ya, Bu Teti. Halo. Ya, silakan Bu Teti. Ada antrian pertanyaannya nih. Iya Pak, terima kasih Pak Iskandar. Selamat malam Pak Lid. Malam Bu. Saya dari produsen kopi low kafein di Yogyakarta Pak. Kopi apa? Kopi rendah kafein di Yogyakarta. Oh, saya tinggal sekarang saya di Jogja Bu. Oh iya Pak. Ya lagi liburan di Jogja lah sebulan, kan ada rumah di Jogja. Wah, mampir Pak nanti. Di mana tuh? Di Bantul Pak, di Kasihan. Oh ya dekat Kasongan itu ya. Iya betul Pak, di sana kita rumah produksinya. Jadi kita punya brand namanya Kopi Nata Pak. Prosesnya memang Kopi Nata. Oh kopi ya ini ya? Iya, Kopi Nata Pak brandnya. Kita memang prosesnya dengan proses alami, tidak memakai bahan kimia apapun. Nah, pertanyaan saya gini Pak, saya pernah membaca sih, baru membaca ya Pak, istilahnya kalau Rusia itu kan penikmat kopi Indonesia sebenarnya Pak. Ya. Saya dengar waktu Piala Dunia di sana itu kan yang paling laku itu kan Torabika gitu ya Pak ya, cappuccino gitu ya. Oh ya, Torabika itu udah 1.000 kontainer tahun lalu. Oh. Terus kalau misalnya untuk kopi kayak kami yang dari UMKM begini Pak, istilahnya tuh karena Rusia juga masuk Eropa, itu kira-kira ada standar khusus seperti Eropa nggak sih Pak, yang istilahnya lumayan ribet gitu cara-cara untuk masuknya itu Pak? Kalau Rusia lebih mudah ya Bu ya, setahu saya lebih mudah. Jadi banyak sekarang sebenarnya udah masuk. Memang kopi kita ini kopi mahal, jadi kita tidak bisa bersaing dengan Brasil karena mereka menggunakan pestisida rata-rata ya, chemical ya. Nah, keunggulan kita itu adalah organik ya, dan kita memang pasarnya middle up. Di tengah pandemi kemarin pada kuartal pertama, ekspor kita naik 100% sebenarnya kopi. Jadi tadi saya sebutkan di awal bahwa kafe-kafe shop di sana itu booming di Rusia karena rumah mereka kecil-kecil di apartemen, jadi mereka kebanyakan ngopi di luar, itu ngopi sampai malam sampai pagi karena itu biasa sekali gitu ya. Dan mereka sambil minum kopi. Tentunya memang kita harus milih segmen marketnya. Nah, untuk masuk segmen atas itu mesti harus ada kekhususannya. Termasuk perlu dijelaskan bahwa ini organik ya, ini tidak pakai chemical, kemudian macam-macam lah ya, rendah kafein dan sebagainya. Kita setiap tahun juga bikin cafe festival. Jadi selain festival Indonesia, ini juga banyak UMKM ikut ya selama festival. Sekarang sudah cukup lumayan ya. Selain Torabika itu kan kapal api juga sudah masuk, dari grup Jarum juga sudah, Cafino kalau salah mereknya sudah mulai masuk. Tapi untuk yang special cafe ya seperti mungkin punya Bu Teti itu masuk special cafe itu sudah mulai juga. Jadi kita startan ada festival kopi, cafe festival. Ya, baru saja diselenggarakan, tapi memang yang terakhir diselenggarakan ya agak terkendala karena COVID itu, jadi tidak ada dari Indonesia. Kita memanfaatkan
coffee shop yang menjual kopi Indonesia. Tapi sebelumnya kita pernah undang salah satu pengusaha kopi untuk yang specialty itu. Langsung dapat order. Nah, kita undang tester-tester dan ternyata mereka memang melihat, ya, terutama ada 3 jenis kopi yang menurut mereka yang saya tanya, dari sekian ini banyak, karena semua daerah ada, ya, tapi mereka bilang baguslah rata-rata, tapi ada yang satu spesial misalnya kalau salah itu dari Jawa Tengah, mungkin Temanggung ya kalau salah itu, namanya Honey Cafe ya. Jadi kopi itu saya juga baru mulai menikmati kopi ya. Itu kalau yang asli, yang single origin gitu ya, sebenarnya enggak pahit gitu. Malah ada yang rada-rada kayak honey, ada asam dikit gitu ya. Jadi enggak pahit-pahit betul. Ternyata sampai ke bawah. Jadi emang kamu sholat nggak? jadi saran saya ya memang Nggak ada yang kosong-kosong. Aku nggak mau. perlu Itu mas perlu apa ya, ini banyak suara masuk. Nah, perlu karena ini ke masalah ya taste ya, selera itu juga memang tetap perlu ikut pameran ya kalau ada acara-acara di luar. Sebenarnya yang nanti efektif sekali, ini saya kira juga banyak teman-teman yang ada di sini, saran saya. Setiap tahun tuh Kementerian Perdagangan tuh menyelenggarakan namanya Trade Expo Indonesia. Dan setiap duta besar diminta untuk membawa pengusaha. Kalau nggak nyampe 20 nggak boleh ikut dubesnya itu. Jadi kalau 20 minimal baru dubes boleh ikut mendampingi. Jadi artinya ini satu tempat yang sangat ideal dan saya selalu datang di Trade Expo itu ada lounge besar sekali untuk UMKM ya, dengan produk kopinya macam-macam, bagus sekali. Sebenarnya kita ini sudah bagus, packaging kita rata-rata sudah bagus ya. Nah itu perlu dimanfaatkan dan saya kira itu jauh lebih murah daripada kita ikut pameran di luar negeri. Itu ribuan pengunjung dari seluruh dunia dan mereka adalah buyer semua. Nah, ini perlu dimanfaatkan untuk Trade Expo Indonesia. Dan saya kira tahun ini nggak tahu ya, karena tahun depan maksudnya 21 biasanya itu pada minggu kedua Oktober ya. Expo yang ini kan dijadikan virtual Pak, jadi teman-teman malah agak bertanya kok makanan virtualkan. Nah iya, makanan harus ditastis toh. Ya mudah-mudahan Oktober semuanya sudah COVID sudah terkendali ya, mungkin mudah-mudahan karena ini memang perlu ya, dagang ini perlu, apalagi makanan itu kan gimana rasanya, kopi katanya enak-enaknya di mana itu kalau virtual. Ya, makanya kalau nggak dicoba gimana taunya enak ya. Ada tes rasa ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Bu Tati ya. Ya, Silakan ada pertanyaan lagi sebelum mungkin ada tambahan dari teman-teman atau yang pernah punya pengalaman di situ. Pak Rudi, ada pertanyaan? Pak Rudi? Ya, mungkin berbagi Pak Nandar. Silakan. Selamat malam Pak Wahid. Malam. Ya, saya punya pengalaman di impor kayu ya. Dulu sebelum tahun 2000 saya perusahaan lokal, terus 2000 ke 2010 saya bekerja di perusahaan Belanda. Kita mengimpor kayu untuk perusahaan Indonesia. Waktu itu cukup aneh kata orang mengimpor, tapi ternyata itu sudah terjadi. Jadi saya mengimpor kayu waktu itu dari Finland misalkan, itu ada spruce, ada whitewood, itu untuk Yamaha, Kawai dan sebagainya. Jadi dari Belanda itu ada marketing agent yang masuk ke Indonesia, kita waktu itu beroperasi di Asia Tenggara. Saya untuk kantor Jakarta, kemudian ada Vietnam, Thailand, Malaysia. Kita menjual ke pabrik-pabrik yang mengekspor lagi ke Eropa. Dan itu saya ingat kedutaan Finland itu sangat aktif untuk mendekati kita, menanyakan siapa aja yang membeli banyak dari perusahaan film misalnya Finforest yang gede di sana. Mereka aktif sekali bagian perekonomiannya. Pertanyaan saya di KBRI kita, apakah sudah ada bagian marketing yang seperti itu, Pak? Tadi saya dengar memang kalau pameran saya lihat banyak ya, pameran sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan gede itu enggak masalah. Saya punya kenalan misalkan furniture yang saya supply misalnya Form Case punya di Amerika, keluarga Hadinata, Ligna itu di High Point dia punya. It's not a problem untuk mereka, tapi teman-teman yang saya dengar dari tadi itu ada yang kopi, ada yang jamu dan sebagainya. Saya rasa tekniknya Belanda tadi itu bisa dipakai, yang dilakukan Pak Nandar saat ini saya kira cukup bagus. Dia udah punya cabang-cabang di berbagai negara, tapi tidak cukup hanya Pak Nandar 1 atau 2 orang. Saya rasa dari negara. Jadi yang dilakukan Finland saya rasa harus di copy paste,
KBRI. Saya nggak tahu bagaimana KBRI melakukan secara perekonomian ya, bagian perekonomian. Tapi ide saya adalah harusnya ada bagian marketing. KBRI harus meng-hire marketing di setiap negara menjadi marketing agent untuk masuk ke pasar-pasar Afrika itu atau ke Dubai, jangankan Dubai, kita direct sales mungkin ke negara-negara Afrika yang tadi disebutkan. Jadi orang lokal kita hire menjadi marketing agentnya perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi biaya pameran yang demikian besar luar biasa, tiket yang Bapak bayarkan begitu mahal, akan kita cut itu cost cutting yang luar biasa saya rasa dan efektif. Itu saya lakukan 10 tahun, tahun 2000 sampai 2010. Kemudian saya baru pindah ke oil and gas, saya pindah ke Total gitu. Akhirnya sampai sekarang pun saya masih di oil and gas. Tapi yang saya lihat di oil and gas pun terjadi hal yang sama. Misalkan dulu di Mahakam kami di Kalimantan, kebetulan saya di Balikpapan, itu kontraktor yang established itu ada 3 lah, 3 musketeers, ada Schlumberger, ada Halliburton dan Baker misalkan. Tapi sekarang Cina masuk, ada namanya COSL, ada China Oilfield Limited ya. Dan pada saat mereka masuk, mereka banting harga bukan 10%, dia banting 60%. Jadi 40% dari harga-harga orang Eropa. Terus kami tanya, gimana dia melakukan hal itu? Kami nggak percaya ya dengan orang yang baru masuk terus tiba-tiba banting harga, ya gimana kita mau jeopardize operation gitu ya. Tapi ternyata dia didukung oleh pemerintahnya. Jadi misalkan untuk drilling ada eksplosif, misalkan ada gunnya, itu semua pabrik Cina mendukung COSL untuk masuk ke Indonesia. Dia bilang mau seperti apapun gunnya dari Jerman, dari mana yang biasa dipakai, dia akan ciptakan, dia akan support. Jadi maksud saya harus integrated memang. Kalau negara mau membantu UMKM, kalau Bapak misalkan KBRI masih mengandalkan pameran atau apa, kasihan, biayanya besar, mereka mungkin dapat 1-2 buyer. Tapi saya rasa usul saya kalau bisa mungkin marketing agent itu diciptakan di KBRI. Demikian Pak, terima kasih. Jangan salah, saya tuh menyelenggarakan festival itu biayanya nggak besar, biaya rutin. Nah itu dari apa? Dari sponsor-sponsor itu. Karena kalau kita anggarannya nggak mungkin, nggak ada. Embassy itu anggarannya terbatas. Karena apa? Embassy itu, kedutaan itu bukan dianggap sebagai perwakilan dagang. Ya, jadi kalau kita ngajukan anggaran untuk dagang, ini kan domainnya Kementerian Perdagangan gitu. Jadi memang banyak tergantung pada kreativitas duta besarnya ya. Saya dengan anggaran yang rutin sama dengan kedutaan lain, saya bisa menjalankan festival yang besar itu. Jadi tiket itu bukan dari kita, tiket itu masing-masing ya. Kemudian kita menyediakan tempat. Ya, tempat. Pak Dubes, maaf kita potong. Justru maksud kami itu anggaran itu besar buat kami si swastanya. Kenapa? Anggaran besar itu buat kami di swastanya, Pak. Maksudnya apa? Saya nggak tahu. Jadi yang maksud Pak Rudi tadi dan maksud saya juga, kenapa kalau kita bilang pameran itu anggarannya besar, itu dari kacamata kita di swasta, Pak Dubes. Jadi kacamata kita di swasta itu anggarannya besar. Terus terang kalau kita diskusi kritikan teman-teman besar itu kan bukan mungkin saya tambahkan sedikit ya. Pak Nandar, Pak Wahid. Jadi betul, cost yang saya maksud adalah bukan hanya cost pemerintah atau apa itu, maksud saya cost sebagai bangsa Indonesia. Kita harus membiayai begitu banyak untuk hasil yang berhasil, tapi saya rasa ada yang cost saving yang bisa dilakukan seperti mengikuti seperti yang Finland lakukan, yang pengalaman saya 10 tahun yang lalu. Itu mereka meng-hire orang Indonesia menjadi marketing agentnya dia. Jadi yang masuk ke Yamaha, ke Kawai, yang Bapak kalau lihat gitar-gitarnya Yamaha itu menggunakan pinus yang stripnya kecil-kecil, itu nggak ada pinusnya di Indonesia. Jadi mereka yakinkan pinus. Jadi mereka hire orang Indonesia untuk marketing agent. Maksud saya KBRI kalau kreativitinya di Afrika seperti Bapak bilang itu, kalau dia harus meng-hire orang Afrika untuk menjadi marketing agentnya produk Indonesia. Demikian kira-kira Pak. Ini sayangnya ya, embassy itu tidak ada anggaran untuk meng-hire mereka. Tidak ada masuk dalam mata anggaran kita. Itu masalahnya ya. Itu masuk anggaran pusat, misalnya Kementerian Pariwisata, Kementerian Perdagangan. Jadi yang saya lakukan itu, ini untuk public awareness. Jadi kalau Anda lihat gitu, yang kita selenggarakan itu Turki menyelenggarakan acara sama, itu anggarannya 10 kali dari yang saya punya. Itu uang pemerintah dari mereka. Kalau saya itu kan anggarannya terbatas, tapi bisa menyelenggarakan itu. Kenapa? Karena wali kota juga menyokong, karena ini dianggap sebagai the new icon. Jadi public awareness itu perlu. Kenapa? Yang nonton festival itu di Rusia itu jutaan orang.
Dan kita memanfaatkan blogger-blogger juga. Jadi itu blogger kita manfaatkan. Ada 177 booth isinya jualan Indonesia semua, dari barang sampai kuliner. Nah, sekarang mereka sudah sangat aware mengenai produk-produk kita. Ini kan penting, dari nothing, from nothing. Jadi Indonesia tidak dikenal. Indonesia dikenal kan zaman Bung Karno. Setelah itu kan stagnansi. Jadi saya mulai dari awal, bagaimana orang Rusia lihat Indonesia. Kalau kita jualan dan dikenal dari mananya itu, di mana orang mau beli gitu ya. Karena ini perlu promosi, Ya. perlu itu. Nah, Ya, betul. ya, jadi itu yang pertama. Kedua, memang kita ini sebenarnya sudah didorong ya, dubes-dubes itu diamanatkan untuk penekanan pada diplomasi ekonomi, dan kita hampir semua lakukan. Tapi juga it takes two to tango gitu. Yes. Masalahnya kadang-kadang kita sudah ngundang, kita sudah ini, tapi dari respon kita itu kecil. Misalnya restoran, itu peluangnya besar sekali. Kafe-kafe shop tadi saya katakan, saya datang 2016 masih sedikit pho. Pho itu kan kalau dirasakan lebih enak, lebih jelimet bikin bakso. Dan saya sudah coba di festival, mereka senang sekali. Tapi orang Indonesianya nggak mau ke Rusia. Saya udah undang-undang mereka gitu. Tetapi kenapa Vietnam bisa? Nah, itu masalah mentality kita juga begitu. Jadi harus ada dua arah gitu. Nah, saya menggunakan blogger-blogger juga untuk promosi produk kita dan gratis. Karena kalau bayar nggak mungkin kita nih. Ya. Betul. Jadi gini Pak. Ya. Jadi itu Ya, Pak Dubes. mental. Ya itu betul banget, itu yang kita ya komunitas kita Pak Dubes di Karimi itu kita lakukan yang text to tango. Makanya terus terang saja saya waktu pertama ke Dubai dan ke Afrika 2007 itu teman-teman nggak kenal. Maksud saya diajarkan tidak ke pemerintah oleh bos saya waktu itu, udah lu jalan aja gitu ya. Jadi saya pertama kenal pemerintah itu waktu koper saya hilang di Zimbabwe, terus terang. Itu pertama saya dideteksi oleh teman-teman Kemenlu. Itu udah 3 tahun saya bolak-balik. Satu. Kedua, kemudian saya ketemu teman-teman seperti Mas Cahyo, kemudian Bona, di kementerian, kemudian di Kemenlu ada Pak Yusra, ada Tumpal gitu ya, Daniel Tumpal. We have to do it together gitu ya. Yang saya appreciate banget yang Bapak lakukan itu sebenarnya itu udah bagus banget. Kita perlu untuk taruh branding oleh Kemenlu, dan saya berkali-kali ngomong ke teman-teman swasta jangan mengeluh juga. Oh, maaf saya potong ya. Jadi 65% 70% kedutaan yang saya pimpin di Moskow itu fokusnya ekonomi perdagangan. Bahkan ya, politik saya kurangin ya. Betul. Staf ekonomi itu 5 orang nangani itu. Betul. Itu yang makanya kita undang Bapak ke sini karena langkah kayak Bapak dubesnya langka. Untuk menyewa seorang marketer itu tidak mudah dan mahal, dan itu kemampuan kita dan bukan masuk dalam budget kita gitu. Jadi kalau kita ngajukan aneh, embassy kok minta nyewa marketer gitu.